Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Malidz zalimina min hamimi wala syafi'i yuta'. Wa qala aidan wa malidz zalimina min waliyyi wala nasir. Shadaqallahul azim amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Malam ini masih melanjutkan bab haramnya berbuat dolim. Malam ini telah sampai pada hadis yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Umamata, dan telah diriwayatkan dari Abi Umamah. Abi Umamah ini nama panggilan, bapaknya Umamah. Nama aslinya Iyas bin Sa'labah Al-Harisi. Iyas, anak laki-lakinya Sa'labah dari suku Haris atau dari desa Haris. Radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridhoinya. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau telah bersabda, man yaqtata'a, barang siapa yang mengambil hak qomri'in, hak seseorang muslimin yang Islam, mengambilnya biyaminihi, dengan sumpahnya, faqad aujaba, maka sungguh telah mewajibkan sapa Allah lahu bagiman annaro, pada neraka, wa harrama, dan Allah mengharamkan alaihi, kepada orang tadi mengharamkan al-jannata, surga. Faqala, kemudian bertanya sapa rajulun, seorang laki-laki, wa in kana syai'an yasiron, walaupun yang diambil itu sesuatu yang remeh, sedikit dan kecil, ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Faqala, kemudian Rasulullah menjawab, wa in kana, walaupun keberadaan barang yang diambil itu qodiban, ranting kecil, min arokin, dari kayu arok yang biasa dipakai untuk bersiwak. Rawahu, telah meriwayatkan hadis sapa Muslimun, Imam Muslim. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Hadis ke-12 dari bab haramnya berbuat dolim diriwayatkan dari seseorang yang namanya Abi Umamah, nama aslinya Iyas bin Sa'labah Al-Harisi. Dia mengatakan Rasulullah bersabda bahwa barang siapa yang mengambil hak seseorang muslim, hak seorang muslim, ngambilnya dengan sumpah. Maksudnya dengan sumpah itu begini, dalam fikih Islam, ya, sumpah itu salah satu cara untuk menyelesaikan sebuah konflik. Jadi kalau di masyarakat ada pertikaian, perselisihan, kemudian masing-masing membawa barang bukti dan saksi, kemudian hakim sampai kebingungan karena misalkan masing-masing itu saksi dan buktinya kuat, sehingga hakim tidak bisa memutuskan. Atau sebaliknya, sama-sama tidak punya saksi, tidak punya barang bukti, sama-sama ngototnya. Maka cara untuk menyelesaikan kasus ini adalah dengan disuruh bersumpah. Ya. Di dalam fikih itu ada tuntunan bahwa salah satu cara untuk menyelesaikan perselisihan itu adalah dengan sumpah. Nah, kemudian sumpah itu bertingkat-tingkat, ya. Yang paling tinggi adalah apabila orang itu bersumpah dengan menggunakan nama Allah. Kalau orang itu sudah bersumpah demi Allah, berarti dia sudah mempertaruhkan segala sesuatunya kepada Allah. Kalau sampai dia bohong, nanti Allah yang akan menghukum. Ya, maka sumpah ini jangan dianggap sesuatu yang biasa, tapi ini sesuatu yang pertanggungjawabannya langsung dengan Allah. Nah, sayangnya masyarakat di zaman sekarang ini rata-rata sudah tidak percaya dengan sumpah. Apalagi memang terbukti banyak orang yang nekat bersumpah padahal ternyata dia pembohong. Ya. Sehingga banyak kasus yang menumpuk di pengadilan tidak bisa diselesaikan karena diputuskan apapun tetap mereka tidak puas, kemudian naik banding, peninjauan kembali, dan lain sebagainya.
Padahal dalam fikih Islam itu ada solusi. Kalau memang sudah tidak diputuskan, tidak bisa diputuskan melalui pengadilan, mereka bisa disuruh bersumpah, ya, bersumpah atas nama Allah. Nanti kalau dia salah, yang menghukum ya Allah. Nah, maka Nabi bersabda, barang siapa yang mengambil hak orang Islam, ngambilnya dengan sumpah, maka orang tersebut oleh Allah wajib dimasukkan ke dalam neraka, kemudian diharamkan masuk surga. Itu kalau ternyata sumpahnya bertentangan dengan kenyataan, ya. Kalau ternyata sumpahnya bertentangan dengan kenyataan, maka hati-hati orang bersumpah itu tanggung jawabnya dengan Allah. Nah, kemudian orang yang setiap pembicaraannya selalu disertai sumpah, atau dengan kata lain gampang-gampang bersumpah, itu menandakan kalau orang itu pembohong. Karena ketika dia berbicara pada orang lain, dia nggak yakin orang lain itu percaya, ya. Dia nggak yakin kalau orang yang diajak bicara itu percaya, sehingga dia sampai harus bersumpah. Kalau dia yakin yang diajak bicara itu percaya, kan dia tidak perlu sumpah. Tapi ada orang yang setiap berbicara itu sedikit-sedikit sumpah, ya. Demi Allah, demi Rasulullah, demi Allah, demi Rasulullah. Itu berarti dia sendiri itu memang nggak yakin orang yang diajak bicara itu percaya sampai dia harus bersumpah. Itu justru malah tanda-tanda seorang pembohong. Padahal dia nantinya harus bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sumpah itu jangan dibuat main-main, ya. Sumpah itu jangan dibuat main-main, karena nanti ini hukumannya kalau sampai bertentangan dengan sumpahnya, ya, diwajibkan masuk neraka, diharamkan masuk surga. Nah, ketika Rasulullah menjelaskan yang demikian ini, ada seorang laki yang bertanya, ya Rasul, walaupun yang dirampas itu sesuatu yang kecil dan sedikit, yang remeh, kata Rasul, iya benar, walaupun hanya ranting kecil yang dipakai untuk bersiwak. Nah, kalau gampangannya di zaman sekarang ya walaupun hanya sebesar tusuk gigi. Ya. Makanya dulu sering saya ceritakan bahwa nanti itu, ya, ada orang soleh terhalang masuk surga gara-gara sepotong ranting kecil yang dipakai untuk tusuk gigi. Ya. Ini cerita ini sering saya sampaikan. Ada seorang yang soleh ahli ibadah, pekerjaannya jual kayu bakar, ya, dipikul. Suatu hari kayu bakarnya ini sudah dibeli oleh seorang, sudah dibayar kontan lunas, tinggal ngantarkan ke rumah sang pembeli. Karena dia sudah pegang uang, dia mampir ke warung, ya, beli sarapan dulu. Habis makan nasi, rupanya ada makanan yang terselit di sela-sela gigi. Akhirnya dia ngambil sepotong kecil dari kayu yang sudah dibeli dan dibayar itu untuk membersihkan selilit yang ada di giginya. Habis itu, terus dia ketika menyerahkan kayu kepada pembeli itu, dia tidak minta halalnya, ya, tidak minta halalnya. Barangkali dia nganggap cuma segini, nggak ada nilainya, nggak ada artinya gitu barangkali. Tapi ternyata justru gara-gara tusuk gigi inilah orang soleh tadi terhalang masuk surga. Jadi hak adami itu usahakan harus sudah diselesaikan sebelum kita menghadap Allah. Sekecil apapun, ya, sekecil apapun. Makanya di masyarakat kita ketika pemberangkatan jenazah itu ada satu tradisi, ada sambutan dari wakil sohibul musibah atau orang yang ditimpa musibah. Dia berkata bahwa jika almarhum memiliki utang piutang, ya, pinjam meminjam yang belum dikembalikan, utang yang belum disaur, janji yang belum dipenuhi, tolong menghubungi ahli waris. Kenapa? Karena kalau tidak begitu, ya, nanti akan bisa menjadi penghalang masuk surga. Bahkan kalau terkait hutang, Pak, ya, kalau terkait hutang Rasulullah nggak mau nyolati mayit kalau mayit itu belum ada yang bertanggung jawab nanggung hutang-hutangnya. Jadi misalkan mayit itu masih punya hutang, itu kalau belum ada yang bertanggung jawab, siapa nanti yang bayar hutangnya, itu Rasulullah nggak mau nyolati mayitnya. Itu beratnya hutang itu seperti itu. Maka
bagi kita yang pernah berhutang, dan berhutang itu juga sunnah Rasul loh Pak, ya. Berhutang itu sunnah Rasul. Kenapa? Rasulullah juga pernah berhutang. Kan yang disebut sunnah Rasul itu semua yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Nah, dalam kehidupannya Rasulullah pernah juga berhutang. Tapi Rasulullah memberikan tuntunan kalau kita berhutang, itu nilainya jangan melebihi harta yang kita punya. Ya. Kalau kita berhutang jangan sampai nilainya melebihi harta yang kita punya. Karena misalkan kita kekayaannya cuma 500 juta, utangnya 1 miliar. Nah, otomatis nggak bisa mengembalikan kan. Nah, tapi kalau kita punya uang 500 juta, utangnya hanya 100 juta, hanya 200 juta, itu kan kemungkinan untuk bisa mengembalikan. Jadi utang itu memang sunnah Rasul. Rasul juga pernah berhutang. Tetapi ada tuntunannya, ya. Kalau berhutang jangan sampai nilainya melebihi aset yang kita punya. Kemudian kita harus punya tekad untuk nyaur, ya. Punya tekad yang kuat untuk nyaur. Nah, walaupun kenyataannya nanti sampai mati misalkan nggak kuat nyaur, itu beda nanti, beda lagi nanti urusannya. Asalkan kita sudah punya tekad yang kuat untuk nyaur, tapi ternyata belum sampai sempat nyaur, sudah keburu mati. Dan ahli waris kita juga nggak bisa nyaur misalnya, itu bisa saja nanti dimaafkan. Tapi kalau dari awal sengaja tidak mau nyaur, nah itu jadi masalah, ya. Dari awal sengaja untuk tidak nyaur itu jadi masalah. Nah, wa'an Atiyi, dan diriwayatkan dari seseorang yang namanya Ati bin Amirah radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridhoinya. Qala, Ati berkata, Sami itu aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW yaqulu, beliau bersabda, manis takmalnahu, barang siapa yang kami memperkerjakannya, minkum dari kalian, amalin atas satu pekerjaan. Fakata mana kemudian dia menyembunyikan dari kami, mihyaton satu jarum, mihyaton satu jarum kecil, jarum jahit. Fama fauqahu, atau apalagi sesuatu yang lebih besar daripada jarum untuk jahit. Karena maka sungguh si orang tadi gululan, telah melakukan pengkhianatan. Ya. Yakti, dia akan datang bihin dengan membawa jarum tadi, yaumal kiamati, pada hari kiamat. Jadi Nabi bersabda bahwa barang siapa yang pernah aku kasih kepercayaan untuk melakukan satu pekerjaan, ya, kemudian ternyata dia menyembunyikan hasil pekerjaannya itu walaupun hanya senilai jarum jahit atau sesuatu yang lebih besar daripada itu, maka sungguh dia telah mengkhianatiku. Nah, kemudian apa yang dia umpetin, apa yang dia sembunyikan itu nanti akan dia bawa saat datang hari kiamat. Yang pernah ngumpetin jarum, dia bawa jarum. Barangkali kalau cuma jarum kan kecil, ya. Tapi kalau yang lebih besar, ya kemarin kan di hadis sebelumnya ada yang unta, ya, kerbau, mungkin kalau kita ya sapi, kambing, perabotan rumah tangga, mobil, laptop dan lain-lain lah, mesin ketik, kertas, kabel, macam-macam gitu. Semuanya nanti akan dibawa, meja, kursi. Nah, faqoma, kemudian berdiri ilaihi, menghadap Rasul, sapa rajulun, seorang laki-laki, aswadu, yang kulitnya hitam. Minal ansori, dari sahabat Ansor, artinya dia sahabat Nabi dari Madinah. Ka'ani, seakan-akan aku, kata si perawi hadis tadi, angduru ilaihi, kayaknya sudah pernah lihat laki-laki ini. Faqala, kemudian rajul aswad, seorang laki-laki yang hitam ini berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, Iqbal, terimalah ani dariku, amalaka, perbuatanmu. Qala, Rasul menjawab, wa malaka, ada apa? Qala, si laki-laki tadi berkata, sami tuka, aku telah mendengar dari Tuhan, takulu, Tuhan bersabda, kada wa kada, demikian. Nah, kalau bahasa orang sekarang bla bla bla, untuk menyingkat cerita, ya. Kalau bahasa Arabnya kada wa kada. Jadi dari dulu itu udah ada kata-kata untuk meringkas cerita. Daripada diceritakan terlalu banyak, pokoknya ceritanya gimana? Bla bla bla. Kalau bahasa Arabnya kadza wa kadza. Ya Rasul,
saya pernah mendengar Tuhan bersabda demikian. Qala, kemudian Rasul bersabda, wa ana aqulu lahu al-an, dan aku akan mengulangi ucapanku itu saat ini. Ya. Jadi rupanya si laki-laki tadi bertanya, ya Rasul, apakah Tuhan pernah berkata demikian? Rasul jawab, iya, saat ini juga aku ulang lagi apa yang aku katakan itu. Nah, manis ta'malnahu, barang siapa yang kami telah memperkerjakannya, ala amalin atas satu pekerjaan, falyaji, kemudian hendaklah dia datang, biqolilihi, dengan barang yang sedikit yang dia bawa, wa kasirihi, dan barang yang banyak yang dia bawa. Fama utiya minhu, maka apa yang telah diberikan darinya atau kepadanya, akhoda, silahkan diambil. Wa manuya anhu intaha, adapun yang dilarang jangan diambil. Artinya Rasulullah kalau menugaskan seorang misalkan jadi petugas penarik pajak, ya, maka hasilnya harus dilaporkan dengan detail semuanya, jangan ada yang disembunyikan. Ya. Jadi dari dulu sudah ada penugasan terhadap beberapa sahabat untuk melakukan satu urusan. Ya. Ada sahabat yang ditugaskan untuk menarik pajak, maka hasilnya itu ya harus dilaporkan kepada Rasulullah. Nah, mungkin kalau zaman dulu nggak dicatat, ya, hanya langsung barangnya diserahkan. Nah, kalau sekarang itu administrasinya sudah canggih, ya. Setiap barang yang kita terima ada tanda serah terimanya, ada catatannya. Termasuk kalau kita menerima amal kebaikan, ya, itu ya tetap lebih baik kita catat lengkap. Misalnya kayak kemarin kita buka posko, ya, posko untuk peduli Cianjur, itu ya bagusnya memang begitu Pak, dicatat. Si fulan nyumbang apa, itu dicatat. Walaupun terkadang yang nyumbang nggak mau dicatat, ya. Walaupun yang nyumbang maunya nggak usah dicatat, tapi bagi kita sebagai petugas untuk pertanggungjawaban itu tetap lebih baik dicatat, ya, lebih baik dicatat. Kemudian nanti penyalurannya juga begitu, ya, penyalurannya ada laporannya, gitu. Karena yang demikian ini baru-baru saja di negeri kita kan juga tidak pernah terjadi itu penggelapan dana yang sangat besar, yaitu aksi cepat tanggap, gitu ya, ACT. Nah, aksi cepat tanggap itu kan satu kelompok orang yang setiap ada musibah, ada apa-apa, dia segera menghimpun dana dari masyarakat dan hasilnya luar biasa besar. Tapi ternyata, ya, yang disalurkan hanya sebagian kecil. Yang besar ya untuk para pengurusnya dan karyawannya. Untungnya ketangkep, ya, untungnya ketangkep. Nah, di dunia aja dia sudah berurusan dengan KPK. Nanti di akhirat dia masih berurusan dengan Allah. Ya, masih berurusan dengan Allah. Jadi kadang-kadang apalagi kalau menjelang pemilu itu banyak orang yang memanfaatkan momen-momen seperti itu untuk ngumpulin dana, ya, ketika ngumpulin dana atas nama kemanusiaan umum. Tapi nanti kalau pas penyaluran, nah, itu atas nama kelompok, atas nama organisasi, itu namanya sudah mengkhianati penyumbang, gitu ya. Jadi ketika ngumpulin dia mengatasnamakan umum, ya, tapi pas nyumbang seakan-akan kayak sumbangan pribadi, itu tidak boleh juga itu, ya. Jadi tidak transparan yang seperti itu. Jadi praktek-praktek seperti itu di zaman Rasulullah juga sudah pernah terjadi. Rasulullah memberikan ancaman, jangankan sampai miliaran, jangankan sampai ratusan juta, hanya satu jarum jahit aja nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi harus transparan, ya, mana yang harus diserahkan dan mana yang menjadi gaji dia. Maka kan gajinya pun juga ada aturannya kan, ya, hanya boleh ngambil sekian persennya, gitu. Bukan malah lebih banyak yang diambil untuk grupnya daripada yang disumbangkan. Nah, rawahu Muslim, hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Berikutnya hadis yang ke-14. Wa an Umar bin Khattab, dan diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridhoinya. Qala, Umar bin Khattab berkata, lamma kana, tatkala terjadi apa, yaumu Khaybar, hari perang Khaybar. Ya. Akbala, menghadap, nafarun, sekelompok orang, min ashabin Nabi, dari beberapa sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, kemudian sekelompok orang itu berkata, fulanun syahidun, si fulan telah mati syahid. Fulanun syahidun, dan si fulan juga telah mati syahid. Hatta maru, sehingga mereka melewati ala rajulin, atas seorang laki-laki. Faqalu, kemudian mereka berkata, fulanun, si fulan syahidun, telah mati syahid. Faqala Nabiyu, kemudian Nabi mengomentari apa yang mereka katakan itu. Kala, tidak, mereka tidak mati syahid. Nah, ini sesungguhnya aku itu telah melihatnya, finnari, dia ada di neraka. Ya, mengapa? Fi burdatin ghallaha, disebabkan dia telah menyembunyikan salah satu harta rampasan perang dalam bentuk burdah. Burdah itu selimut. Nah, selimut. Di kajian sebelumnya pernah saya sampaikan bahwa selimut itu sesuatu yang sangat berharga bagi orang yang hidup di tempat yang kadang terjadi musim dingin. Ya, di daerah padang pasir itu kalau udah musim dingin itu benar-benar sangat dingin. Maka selimut itu sangat berharga. Jadi hadis yang ke-14 ini diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab ketika selesai perang Khaybar. Ya, itu ada sekelompok sahabat yang menemui Nabi sambil dia melaporkan bahwa si fulan telah mati syahid, si fulan telah mati syahid. Selalu begitu, ya. Pokoknya banggalah bahwa salah satu teman mereka dia nilai sebagai orang yang mati syahid. Nah, mestinya orang yang mati syahid dalam membela agama Allah itu mestinya kan dijamin langsung masuk surga. Tapi ternyata kata Rasul enggak, ya. Mereka enggak masuk surga. Aku telah melihatnya, dia ada di neraka. Yang ngomong begitu Rasulullah. Apa Rasulullah tahu neraka? Tahu. Kok bisa tahu? Bukankah neraka itu barang gaib? Iya. Yang tahu barang gaib itu hanya Allah dan orang-orang yang dikasih tahu sama Allah. Jadi Rasulullah itu tahunya karena dikasih tahu oleh Allah. Jadi aslinya yang tahu gaib itu hanya Allah. Tapi Allah punya kewenangan memberitahukan kepada hamba-hambanya yang diinginkan. Maka Rasul, Nabi, walinya Allah itu juga kadang oleh Allah dikasih info tentang hal-hal yang gaib, walaupun tidak semuanya. Jadi kalau ada wali cerita tentang surga, tentang neraka, dan dia melihat, itu satu hal yang wajar. Nah, jangan ditentang, itu kan hal yang gaib, yang tahu gaib hanya Allah. Ya benar, yang tahu gaib itu hanya Allah, tapi Allah bisa memberikan ilmu itu kepada hamba-hamba yang diinginkan. Maka Rasulullah yakin berkata, dia tidak di surga, dia ada di neraka. Kenapa? Karena dia ngumpetin ya sehelai selimut. Ya, sehelai selimut menghalangi dia masuk surga. Padahal sudah mati dalam perang ini. Ya. Orang umum nyebutnya dia sudah mati syahid. Harusnya langsung di surga, tapi gara-gara selimut ini nyerimpet, ya, nyerimpet perjalanannya menuju surga, harus mampir dulu di neraka. Nah, kalau tidak mau nyerimpet gimana? Ya kembalikan. Ya, apa-apa yang pernah kita ambil tanpa hak, kalau emang barangnya masih ada, segera kembalikan, ya, kepada yang berhak. Kemudian kalau kita pernah ngambil milik orang lain, ketika kita mau mengembalikan orangnya sudah nggak jelas, mungkin orangnya sudah mati, gitu ya. Gimana? Kita berikan kepada ahli warisnya. Ya. Kalau ahli warisnya nggak ketahuan, baru yang cara berikutnya, ya, harta tersebut nilainya kita sedekahkan atas nama orang yang punya itu. Ya. Jadi misalnya saya punya hutang kepada Pak Fulan. Ketika saya mau nyaur Pak Fulannya sudah meninggal dunia. Harusnya saya bayarnya ini ke ahli warisnya Fulan. Tapi saya tidak kenal ahli waris Fulannya itu siapa dan ada di mana. Saya tidak bisa menemukannya. Maka hutang saya ini
saya masukkan ke amal jariah atas nama Pak Fulan. Nanti kalau di akhirat saya ketemu sama Fulan, dia nagih, oh dulu udah tak masukin ke kotak masjid, ya. Caranya begitu, ya, supaya nanti bisa diselesaikan. Ya. Jadi walaupun orang yang menghutangi telah meninggal dunia, jangan dikira terus kita tidak wajib nyaur, tetap nyaur. Ya. Tapi sudah halal bihalal itu selain utang, Pak. Ya, kalau utang tidak bisa halal bihalal, kecuali kalau ada ikrar, ya, ada ikrar, utangmu saya halalkan, itu bisa. Tapi kalau tidak ada ikrar, utang tetap wajib nyaur. Nah, jadi kalau tidak bisa disaur sama yang menghutangi, ke ahli warisnya. Nggak bisa juga karena nggak tahu atau tidak ketahuan di mana dia berada, ya kita sedekahkan atas nama si dia. Nah, rawahu Muslim, hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berikutnya hadis yang ke-15. Wa'an Abi Qatadah, diriwayatkan dari Abi Qatadah Al-Haris bin Rib'i, nama aslinya Haris bin Rib'i, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Ar-Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya Nabi Muhammad koma telah berdiri fihim, di tengah-tengah para sahabat. Maksudnya memberi khutbah, ya. Di Rasulullah berdiri di tengah-tengah para sahabat. Fadzakara, maka Rasul menyebutkan lahum, untuk para sahabat tadi, annal jihada, sesungguhnya jihad, berjuang fi sabilillah, di jalan Allah, wal imana, dan sesungguhnya iman billahi, kepada Allah, itu afdolul a'mali, termasuk amal yang paling utama. Ya. Di suatu saat ketika Rasulullah berada di tengah-tengah para sahabat, kemudian Rasulullah memberikan khutbah. Nah, salah satu isi khutbahnya itu menyebutkan bahwa jihad fi sabilillah, memperjuangkan agama Allah, dan iman kepada Allah, itu merupakan amal soleh yang paling utama. Faqala, maka berdirilah rajulun, seorang laki-laki. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang usul lah, ya, usul, dia langsung berdiri. Kalau zaman dulu berdiri, kalau kita sekarang cukup angkat tangan, ya, cukup angkat tangan. Kalau zaman Nabi itu berdiri, Pak. Kalau mau nanya mau apa tuh berdiri. Nah, kalau ini cukup, kita cukup angkat tangan. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, faqala, kemudian Rasul tadi berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, aro'aita, apakah Tuhan tahu, in kutiltu, jika aku terbunuh, fi sabilillah, di jalan Allah, tukafiru, akan menghapus, anni, dariku, khotoya, kesalahan-kesalahanku. Ya Rasul, wahai utusan Allah, apakah Tuhan tahu jika aku terbunuh dalam perang sabilillah, maka dosa-dosaku akan dihapus. Faqala lahu Rasulullah, maka Rasul memberi penjelasan kepada mereka, na'am, ya benar, tapi syaratnya in kutilta fi sabilillah, jika kalian benar-benar terbunuh di jalan Allah, ya. Nah, terbunuhnya di jalan Allah itu maksudnya ya terbunuhnya karena perang, nah, di medan perang dan disebabkan perang, bukan karena penyakit yang dibawa sebelum perang. Punya penyakit jantung jadi tentara, baru berangkat belum apa-apa kaget mati, apa ya syahid? Ya enggak, mati jantungan gitu, ya. Jadi matinya harus disebabkan oleh perang, ya. Maksudnya oleh perang itu bisa karena kena senjata lawan atau senjata makan tuan. Yang jelas bukan bunuh diri, ya. Bunuh diri nanti beda lagi. Wa anta sobirun, dan kalian sabar menahan penderitaan ketika perang, mungkin terluka dia tetap bertahan, karena ada, ya, nanti di hadis yang lain ada seorang sahabat yang ketika berperang itu dia terluka, ya, kemudian nggak tahan menahan sakit, akhirnya dia bunuh diri, akhirnya dia di neraka. Sayang sekali itu. Nah, muhtasibun, dan dia ikhlas bahwa dia berperang di jalan Allah, mengharap ridhonya Allah. Terus mukbilun, selalu patuh terhadap perintah komandan, terus maju, ghairu mudbirin, tidak melarikan diri dari medan perang. Jadi salah satu dosa besar itu kalau seorang prajurit mengkhianati komandannya. Komandannya perintah maju, dia malah mundur. Nah, itu pengkhianat besar, itu dosa besar itu. Nah, dia boleh mundur kalau mundurnya itu dalam rangka mengatur siasat, ya, atau memang sengaja memancing lawan, itu boleh. Tapi kalau mundur untuk melarikan diri, itu dosa besar.
ya, dosa besar. Summa qala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah bersabda, kaifa qulta, apa yang kalian katakan? Dia nanya lagi, ya. Pertanyaannya masih sama. Qala aro'aita, apakah Tuhan tahu, in kutiltu, jika aku terbunuh fisabilillah di jalan Allah, atau kafiru, apakah terhapus ani dariku khotoya, kesalahan-kesalahanku? Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah menjawab, na'am, iya benar. Tapi syaratnya wa anta sobirun, engkau bersabar menahan penderitaan ketika berperang. Muhtasibun, niatnya ikhlas membela agamanya Allah. Mukbilun, dan terus setia melaksanakan perintahnya, kemudian untuk maju. Ghairu mudbirin, bukan melarikan diri. Nah, tapi ada satu tambahan dari Rasulullah, illat daina, kecuali jika kamu masih punya tanggungan hutang. Ya, di orang itu walaupun sudah mati syahid, Pak, harusnya langsung ke surga. Tapi kalau dia masih punya hutang yang belum diselesaikan, ya keserimpet sama utangnya itu. Ya, harus mampir dulu di neraka. Fa inna Jibrila, maka sesungguhnya Jibril alaihissalam qala telah berkata li kepadaku zalika, yang demikian itu. Jadi rupanya Rasulullah menambah sabdanya yang sebelumnya. Kan Rasulullah hanya bersabda sampai kalimat wa anta sobirun muhtasibun mukbilun ghairu mudbirin, hanya sampai di situ kalimatnya. Ternyata setelah si rajul itu bertanya dengan pertanyaan yang sama, Rasulullah menjawab dengan jawaban yang sama, kemudian ditambahkan satu kalimat, illat daina, kecuali kamu masih punya hutang. Kalau punya hutang harus diselesaikan dulu. Ya, caranya gimana? Tadi itu, ya. Kalau bisa langsung dibayar ke orangnya. Kalau orangnya udah mati, ke ahli warisnya. Kalau ahli warisnya tidak ditemukan, ya disedekahkan atas nama orang yang menghutangi. Nah, kalau kita tidak punya untuk nyaur hutang gimana? Tetap ada ini tekad untuk nyaur. Sebenarnya saya pengen nyaur, tapi karena keadaan sampai mati tidak bisa nyaur, tapi tetap pengen nyaur. Yang seperti itu nanti bisa jadi oleh Allah dimaafkan, karena ada keinginan yang besar untuk nyaur. Nah, kemudian ya, dari sisi orang yang menghutangi, ya, kali ini tadi kan tanggung jawab orang yang berhutang ya. Sekarang dari sisi orang yang menghutangi, itu ada amal soleh yang luar biasa besarnya. Utamanya apa itu? Membebaskan hutang. Ya. Tapi tetap dengan tulus ikhlas nih ya. Membebaskan hutang itu termasuk amal soleh yang luar biasa utamanya. Tapi juga harus ikhlas, bukan karena jengkel. Ini ditagih bolak-balik cuma tarsuk gitu, terus jengkel, udah bebaskan aja. Nah itu beda nilainya. Itu sudah nggak disaur dan dia nggak dapat pahala. Tapi gini ya, misalnya dia janji 1 bulan, kita kasih tempo jangan 1 bulan lah, 2 bulan. Nah, maka kita tambahi. Nah, ternyata sampai 2 bulan dia belum bisa nyaur. Ya udahlah, kembalikan yang 50% saja. Nah, misalkan begitu. Tak kasih tempo 1 bulan lagi, kembalikan 50% saja. Ternyata nggak bisa juga, ya udah aku bebaskan. Nah, dengan tulus ikhlas, baru itu luar biasa. Tapi yang seperti itu jarang terjadi. Kalau toh ada orang bebaskan hutang itu karena jengkel, sudah ditagih bolak-balik nggak bayar, akhirnya ngambek. Ngambek yang nagih sampai ngambek, nggak mau nagih, terus bilangnya diikhlaskan. Bilang ikhlas, ngambil ngedumel. Ya ini rugi sebenarnya gitu ya. Nah, jadi setiap kita punya kesempatan berbuat baik, ya. Bagi yang berhutang, ada kesempatan berbuat baik apa? Caranya sahurlah utangmu sebelum jatuh tempo. Ini kan kita janji bayarnya 1 bulan, ternyata belum sampai bulan sudah kita lunasi. Itu yang menghutangi seneng itu. Ya, syukur-syukur pas bayarnya itu terus kita ngasih bisyarah kepada orang yang menghutangi. Ya, sebagai ungkapan terima kasih. Lebih utama lagi itu. Tapi yang demikian ini juga jarang. Nah, jadi hutang ini bisa menjadi penghalang seorang masuk surga. Maka bagi kita yang masih punya hutang, ya tolong diselesaikan sebelum mati. Atau kalau kita mau mati, pesan wasiat kepada ahli warisnya, ya, bahwa saya masih punya hutang. Dan nanti urutan-urutannya dalam ilmu fikih, Pak. Harta waris atau harta yang ditinggalkan orang yang mati itu belum bisa dibagi oleh ahli waris sebelum utangnya mayit disaur, ya.
Jadi hartanya orang yang telah meninggal dunia itu pertama dipakai untuk ngurus biaya penguburannya. Kalau itu sudah selesai untuk membayar hutangnya, untuk membayar wasiatnya gitu. Setelah itu semua selesai dan ternyata masih ada harta, baru kemudian itu dibagi untuk ahli waris gitu. Nah, ada juga yang pas mati tidak ninggalkan harta sama sekali, malah ninggalin utang. Itu harusnya ahli warisnya juga dibagi itu utangnya, dapat warisan utang. Yang laki-laki bayar double 2, yang perempuan 1 bagian. Jadi kalau misalkan utangnya 3 juta ya, terus anaknya cuma 2, yang 1 laki-laki 1 perempuan, maka yang laki-laki bayar yang 2 juta, yang perempuan bayar 1 juta. Harusnya begitu. Ya. Jadi hutang itu sebenarnya menjadi tanggung jawab ahli waris atau walinya. Ya, kalau misalkan yang meninggal itu anak, terus orang tuanya masih hidup, ya maka menjadi tanggung jawab orang tuanya untuk membayar hutangnya. Saya kira malam ini sampai di sini dulu. Insya Allah nanti masih 1 pertemuan lagi. Ini ada 19 hadis tentang larangan berbuat dolim. Ya, hari ini baru sampai pada hadis yang ke-15. Insya Allah nanti yang berikutnya 16, 17, 18, dan 19 kita bacakan Jumat depan. Jadi intinya hari ini sekalian, urusan dengan manusia itu lebih repot dibanding urusan dengan Allah. Ya, kalau kita punya salah sama Allah, prosesnya minta maaf gampang. Tapi begitu kita punya kesalahan terhadap sama manusia, prosesnya rumit, apalagi jika terkait dengan harta. Dan Allah belum akan mau memaafkan sebelum sesama kita saling memaafkan. Maka kita bersyukur kita punya tradisi halal bihalal, punya tradisi kalau ketemu teman salam-salaman. Itu untuk apa? Untuk hal-hal kecil, dosa-dosa kecil, ya. Mudah-mudahan dengan salaman itu sudah langsung dimaafkan. Ya. Kan diampuni sebelum tangannya dilepaskan. Untuk yang kecil-kecil itu ya. Tapi kalau utang tetap nyaur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.